Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh suatu sukacita bahwa pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan dan kita dimanapun kita berada, baik yang ada di gereja maupun kita semua yang berada di rumah kita masing-masing. Marilah kita mensyukuri akan momen ini di mana kita masih boleh beribadah, di mana kita boleh memulai minggu kita dengan datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ayat panggilan ibadah kita pada hari ini terambil dari Mazmur 96, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya pada hari ke hari. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita mengangkat pujian kita walau 1000 lidahku dari KPPK 3. Pujian ini menyatakan ribuan lidah bernyanyi memuji Tuhan, memuji Raja yang mulia dengan kidung yang merdu. Marilah biarlah kita menjadi bagian dari ribuan lidah yang menyanyi dan memuji Tuhan. Dalam menjalani hidup ini, hari demi hari, kita tidak luput dari segala dosa selama kita hidup di dalam darah dan daging kita ini. Tetapi sungguh puji Tuhan, sungguh maha besar Tuhan bahwa Dia menjanjikan apabila kita datang dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka Dia akan membuang segala dosa dan kesalahan kita, melupakannya sejauh timur dari barat. Mari pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk boleh mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Tidak ada dosa yang terlalu besar, yang terlalu berat, yang tidak bisa Dia ampuni. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, memeriksa hati kita untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita angkat pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau
sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. betapa besar pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu yang pulihkanku. betapa besar kasih pengampunanmu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, segala pengampunan yang kau beri. pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Allah yang Maha Kudus. Mari kita mengakui dosa dan pelanggaran kita, kesalahan kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Ampunilah kami, ya Allah. Kiranya Tuhan berkenan atas hidup kami. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang masih mengundang kami untuk boleh datang di hadirat-Mu. Ketika kami mengoreksi hidup kami, Tuhan, sesungguhnya kami adalah manusia yang tidak layak. Ketika Tuhan boleh mengampuni kami terus-menerus juga jatuh lagi di dalam dosa. Jatuh lagi di dalam pelanggaran yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami mengoreksi pikiran kami, Tuhan, kami mengoreksi perkataan kami maupun tindakan kami. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Harusnya kami sebagai manusia yang Tuhan sudah ciptakan, yang Tuhan sudah tebus kami harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kami mendapati bahwa diri kami seringkali melakukan hal yang tidak benar. Kami seringkali menjadi manusia yang egois, yang hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami seringkali hanya melakukan apa yang kami senangi Tuhan, tapi kami tidak melakukan apa yang Tuhan suruh dan Tuhan perintahkan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon biarlah dengan kasih-Mu yang besar, kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, dan kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Jamalah kami Tuhan, kuduskan kami, sehingga yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Puji-pujian kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan, biarlah menjadi satu dupa yang harum, menjadi satu hal yang berkenan di hadapan Tuhan.
ketika kami kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kebenaran-Mu ini Tuhan boleh menyucikan kami, boleh menguatkan kami, untuk kami boleh seturut dengan apa yang Tuhan maui. Inilah diri kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami adalah manusia yang berdosa, kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Inilah seruan doa pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Mazmur 103 ayat 8, 10 dan sampai 12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mari kita naikkan nyanyian syukur kita dari KPPK 49, Ku bersyukur, Ia tebusku. Bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan berikut anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapus. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman kita sambil bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang membimbing hidup kita. Bahwa firman Tuhan itu mampu mengubahkan hidup kita, memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Sebab firman itu adalah firman yang hidup. Kita akan menaikkan pujian kita, firman hidup dari KPPK 144, ayat yang pertama dan yang ketiga. Firman dari semesta, ajaib firman hidup, yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang susah, firman indah
Saudara-saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk di hari Minggu ini kami boleh datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika kami membuka hati, ketika kami membuka telinga kami, untuk kami boleh mendengar firman-Mu, firman yang hidup itu akan memberikan kekuatan kepada kami. Firman yang hidup itu akan memberikan pengharapan buat setiap kami. Tuhan, pimpin kami dalam kami mendengar firman-Mu, dan hamba-Mu berdoa memohon biar kuat kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini, bekerja atas hamba-Mu, bekerja buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang menyaksikan siaran daripada ibadah ini ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang ada di tempat ini dan juga buat saudara-saudara yang menyaksikan langsung secara live streaming pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh bersama-sama membuka hati untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saudara-saudara, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini buat saudara-saudara sekalian. Dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, saya memulai khotbah saya dengan sebuah pertanyaan. Apakah tepat saudara-saudara di masa-masa ini untuk kita menjalankan tugas pekabaran Injil? Apakah tepat saudara-saudara di masa-masa ini untuk kita dapat bersaksi tentang Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus? Saudara-saudara, kita tahu bahwa kita sedang menghadapi wabah virus COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia. Dan menurut data di Indonesia pada tanggal 8 September, hari Selasa yang lalu, saudara-saudara, ada 200.035 orang yang sudah terkena COVID-19. Mereka mengalami sakit karena terserang virus COVID-19. Dan pada hari itu saudara-saudara, pada hari Selasa yang lalu, hari Selasa yang lalu, itu ada 3.046 orang yang terkonfirmasi dalam satu hari. Ada 3.046 orang yang terkena COVID-19. Dan berapa jumlah orang yang sudah meninggal, saudara-saudara, akibat COVID-19? Jumlah orang yang meninggal pada tanggal 8 September itu mencapai 8.230 orang yang meninggal dunia di Indonesia. Ada 8.000 lebih orang yang meninggal dunia akibat COVID-19. Dan saudara-saudara, pada hari Selasa yang lalu, ada 100 orang dikubur
meninggal akibat COVID-19. Dalam satu hari ada 100 orang. Dan saya coba melihat datanya pada hari Senin yang lalu. Karena saya sedang mempersiapkan khotbah pada hari Selasa yang lalu. Pada hari Senin yang lalu saya coba melihat datanya. Ada 105 orang yang meninggal akibat COVID-19. Dan di rata-rata saudara-saudara di bulan September ini ada 80 sampai 100 orang yang meninggal akibat COVID-19. Saya balik ke pertanyaan awal, saudara-saudara, apakah tepat di masa-masa ini untuk kita memberitakan kabar baik? Apakah tepat saudara-saudara di masa-masa ini untuk kita bersaksi tentang Kristus? Saudara-saudara, ini adalah masa-masa keemasan bagi kita. Masa-masa di mana kita perlu memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Masa-masa di mana banyak orang membutuhkan kabar baik. Mereka sedang menanggung kehidupan yang begitu berat hari-hari ini. Mereka sedang menanggung kehidupan yang sulit hari-hari ini. Dampak daripada COVID-19, saudara-saudara, bukan hanya di dalam bidang kesehatan. Orang hari-hari ini diperhadapkan antara hidup dan mati. Kalau mereka terkena COVID-19, pertaruhan nyawa, saudara-saudara, antara hidup atau mati. Tetapi saudara-saudara, pergumulan orang-orang pada zaman ini bukan hanya karena penyakit, bukan hanya dalam bidang kesehatan, tetapi pergumulan orang hari-hari ini di dalam bidang ekonomi. Jakarta baru saja mengumumkan tarik rem darurat. Saudara-saudara, di satu sisi bagus, karena menekan angka orang-orang yang terkena COVID-19 supaya menurun. Tetapi saudara-saudara, di sisi yang lain kita melihat ekonomi akan menurun. Toko-toko akan sulit kedatangan pelanggan. Pabrik-pabrik akan sulit untuk beroperasi. Tempat-tempat makan saudara-saudara akan mengalami kemerosotan di dalam pelanggan. Dan perkantoran-perkantoran akan sulit memperkerjakan karyawan-karyawan mereka. Saudara-saudara, ini masa-masa yang sulit. Dan orang membutuhkan berita pengharapan. Dan siapakah yang dapat memberitakan berita pengharapan? Saudara-saudara, ini panggilan buat saudara dan saya. Untuk kita bisa menjadi alat Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan berita pengharapan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dalam channel YouTube GKY Karawaci, saudara-saudara, ada beberapa video tentang kompas kehidupan. Saudara-saudara, video kompas kehidupan adalah satu video yang didesain, yang dibuat untuk kita bisa mengabarkan kabar baik ini kepada banyak orang. Saya ada membuat satu video yang berjudul Di Tengah Ketidakpastian. Bagaimana orang bisa mendapatkan kepastian di dalam hidup ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat dunia ini adalah dunia yang tidak dapat memberikan kepastian bagi kita. Tidak ada kepastian kalau vaksin sudah ditemukan, apakah pasti saudara-saudara segala sesuatu bisa berjalan dengan normal. Kita tidak tahu di depan apa yang akan terjadi. Saudara-saudara, maka saya mengajak di dalam video tersebut, video yang singkat sekitar 5 menit, untuk setiap orang bisa percaya kepada Kristus, untuk setiap orang boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk mereka mendapatkan kepastian di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, bagaimana kita melihat zaman ini? Bagaimana kita melihat masa-masa ini? Apakah kita melihat masa-masa ini adalah sebagai masa-masa yang penuh dengan keemasan, masa yang penuh dengan kesempatan untuk kita bisa memberitakan kabar baik? Atau kita hanya melihat masa-masa ini sebagai masa-masa yang menakutkan buat diri kita?
masa-masa yang mengkhawatirkan buat diri kita. Masa-masa yang kita sebut sebagai masa yang mengancam, yang membahayakan buat diri kita. Saudara-saudara, kalau kita hanya melihat hal-hal yang seperti itu, kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Bukankah kita dipanggil bukan untuk berfokus kepada diri kita? Kita dipanggil untuk berfokus kepada Tuhan dan berfokus kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, konteks Kisah Para Rasul pasal yang pertama adalah satu konteks di mana Yesus akan terangkat ke surga. Yesus akan meninggalkan para murid-muridnya. Dan ini bukan masa-masa yang mudah bagi para murid. Ketika mereka akan ditinggalkan oleh guru mereka, oleh Tuhan dan juru selamat mereka, yang selama ini ada bersama-sama dengan mereka, tetapi saat itu Yesus akan meninggalkan mereka. Dan ini menjadi masa-masa yang sulit, karena mereka berhadapan dengan tantangan orang-orang Yahudi yang menentang mereka. Mereka berhadapan dengan kerajaan Romawi yang menjajah orang-orang Yahudi pada waktu itu. Saudara-saudara, bukan hal yang mudah bagi para murid pada waktu itu. Ketika Yesus meninggalkan mereka, ketika Yesus harus terangkat ke surga. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah inilah, Yesus memberikan perintah kepada para murid. Yesus katakan, tetapi kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, puji Tuhan, para murid taat. Mereka taat untuk menjalankan perintah Tuhan ini. Mereka taat untuk menjadi saksi Tuhan. Mereka memberitakan tentang Kristus yang disalibkan untuk menebus dosa manusia. Mereka memberitakan tentang Kristus yang bangkit untuk memberikan hidup yang kekal kepada orang yang percaya kepadanya. Dan saudara-saudara, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh para murid pada waktu itu. Dan gereja berkembang sampai ke seluruh penjuru Romawi. Saudara-saudara, tema khotbah kita hari ini adalah misi itu tugas siapa? Bersaksi itu tugas siapa? Siapa yang harus bersaksi, saudara-saudara? Siapa yang harus menjalankan tugas misi ini? Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, kamu akan menjadi saksiku. Saudara-saudara, perhatikan kata kamu di situ. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, saudara-saudara, kata kamu di situ menunjuk kepada siapa, saudara-saudara? Kata kamu di situ menunjuk kepada para rasul. Kata kamu di situ menunjuk kepada 12 murid Tuhan Yesus tanpa Yudas. Karena Yudas sudah menggantung dirinya dan mati. Kata kamu, saudara-saudara, di situ menunjuk kepada para rasul. Jadi kita kan bertanya, oh, kalau ini menunjuk kepada para rasul, berarti ya tugas para rasul dong untuk menjalankan misi Tuhan. Tugas para rasul dong untuk bersaksi tentang Kristus. Saudara-saudara, apakah begitu? Saya melihatnya berbeda, saudara-saudara. Saya melihat daripada keseluruhan Alkitab. Bukan hanya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kalau kita melihat keseluruhan Alkitab, kita akan menemukan seorang yang bernama Stefanus. Saudara-saudara, siapa Stefanus? Stefanus adalah seorang diaken. Dia adalah seorang majelis di dalam gereja. Tetapi saudara-saudara, Stefanus adalah orang yang bersaksi tentang Kristus. Bahkan dia sampai mati dirajam dengan batu. Stefanus seorang diaken. Tapi dia bersaksi tentang Kristus. Hidupnya dipakai oleh Tuhan. Di dalam Wahyu kita menemukan tentang orang-orang kudus
yang disebut sebagai saksi-saksi Kristus. Siapa orang-orang kudus? Saudara-saudara, mereka adalah jemaat-jemaat Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang datang setiap hari Minggu beribadah di dalam gereja. Jemaat-jemaat Tuhan juga disebut sebagai saksi Kristus. Setiap kita adalah saksi Kristus. Setiap kita dipanggil untuk bersaksi tentang Kristus. Saudara-saudara, maukah hidup kita dipakai untuk bersaksi tentang Kristus? Yesus memanggil saudara bukan hanya untuk menjadi seorang mahasiswa, tetapi Yesus juga memanggil saudara untuk menjadi seorang saksi Kristus. Yesus tidak hanya memanggil saudara untuk menjadi seorang pekerja profesional di dalam kantor, tetapi Yesus juga memanggil saudara untuk menjadi seorang saksi Kristus. Yesus tidak hanya memanggil saudara untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, tetapi ibu rumah tangga juga dapat menjadi saksi Kristus. Yesus tidak hanya memanggil saudara untuk hanya menjalankan bisnis saudara, tetapi saudara juga bisa menjadi saksi Kristus di dalam dunia bisnis yang saudara jalani. Saudara-saudara, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana untuk kita dapat bersaksi tentang Kristus? Bagaimana hidup kita dapat dipakai untuk menjadi saksi Kristus? Saudara-saudara, yang pertama, kita harus mengenal siapa yang kita saksikan. Untuk menjadi seorang saksi Kristus, saudara-saudara, pastikan bahwa kita harus mengenal siapa, kita harus mengenal Kristus yang kita saksikan. Tanpa kita mengenal Kristus, saudara-saudara, kita tidak akan dapat bersaksi dengan efektif kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Jadi saudara-saudara, kita perlu pastikan bahwa diri kita adalah orang-orang yang mengenal Kristus. Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga dan keempat, para murid di situ, saudara-saudara. Mereka adalah orang-orang yang mengenal siapa Kristus. Para murid adalah orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, kepada para murid Yesus menunjukkan dirinya, Yesus menampakkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Yesus membuktikan kepada para murid bahwa ia hidup. Dan kemudian di dalam ayat yang keempat yang sangat menarik saudara-saudara bagi saya, ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Terjemahan daripada Alkitab NASB mengatakan, and Jesus gathering them together. Dan Yesus berkumpul bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, pengenalan itu dari mana? Bukankah pengenalan dimulai daripada berkumpul? Dengan siapa kita berkumpul, kita akan mengenal siapa orang itu. Saudara-saudara, saya percaya pada waktu kita mengenal, pada waktu kita berkumpul dengan Kristus, kita akan mengenal Kristus. Kita bisa mengenal Kristus ketika kita berkumpul, gathering with Jesus. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita menjadi orang-orang yang suka untuk gathering with Jesus? Berkumpul, bersekutu, meluangkan waktu untuk berdoa, membaca Alkitab, untuk mengenal Kristus. Saudara-saudara, Hudson Taylor adalah seorang misionaris yang luar biasa melayani di China. Dan dia adalah orang berkebangsaan Inggris. Saudara-saudara, tidak mudah buat orang berkebangsaan Inggris untuk memberitakan Injil di China. Pertama, bahasanya. Bagaimana dia harus ngomong dengan orang-orang di China. Ni hao. Ya kan, kita cuma tahu itu kira-kira, saudara-saudara. Tapi sulit sekali buat orang Inggris. Dan pada waktu itu belum ada YouTube, tutorial bagaimana belajar Mandarin secara singkat.
Belum ada, saudara-saudara. Hudson Taylor harus berhadapan dengan budaya orang-orang China yang berbeda dengan budaya orang-orang Barat. Ada banyak kesulitan. Tetapi pertanyaannya, kenapa Hudson Taylor dia mau memberitakan Injil kepada orang-orang di China? Apa yang membuat Hudson Taylor punya hasrat yang begitu kuat untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di China? Hudson Taylor mengenal siapa yang dia beritakan. Hudson Taylor mengenal Kristus yang dia beritakan. Sejak kecil orang tuanya selalu mengajarkan ayat-ayat Alkitab kepada Hudson Taylor. Selalu dibacakan ayat-ayat Alkitab kepada Hudson Taylor. Dan Hudson Taylor yang kecil selalu belajar Alkitab yang diajarkan oleh ayahnya. Dan ayahnya juga seringkali menceritakan cerita-cerita tentang misionaris-misionaris yang melayani di pedalaman-pedalaman kepada Hudson Taylor. Maka pada waktu Hudson Taylor kecil berumur 5 tahun, dia sudah berkata, aku akan pergi ke China, aku akan memberitakan kabar baik, aku akan memberitakan Injil kepada orang-orang di China. Saudara-saudara, pengenalan akan Tuhan akan membawa kita menjadi orang yang efektif untuk bersaksi tentang Kristus. Apakah kita sudah mengenal Kristus yang kita beritakan, saudara-saudara? Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita dapat menjadi seorang saksi Kristus? Bagaimana hidup kita dapat dipakai menjadi saksi Kristus? Saudara-saudara, yang kedua, kita harus diperlengkapi dengan kuasa untuk bersaksi. Saudara-saudara, diperlukan kuasa dari Roh Kudus yang akan memampukan kita dalam bersaksi. Bukankah bersaksi, saudara-saudara, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Orang-orang yang bersaksi tentang Kristus, saudara-saudara, akan menghadapi banyak tantangan, akan menghadapi banyak kesulitan. Ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang coba untuk bekerja, membutakan hati seseorang untuk orang tidak mengenal Kristus. Kita akan berhadapan dengan kuasa iblis, kuasa kegelapan. Kita akan berhadapan dengan diri kita sendiri. Kita takut untuk bersaksi. Kita khawatir untuk bersaksi. Kalau saya bersaksi kepada orang ini, apakah orang ini akan menerima saya? Saudara-saudara, ada ketakutan di dalam diri kita dalam bersaksi. Dan yang ketiga, kita akan berhadapan dengan benteng pemikiran manusia yang menolak pengenalan akan Kristus. Dan benteng ini, saudara-saudara, perlu dirobohkan dengan kuasa Allah. Maka saudara-saudara, kalau kita melihat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kata kuasa itu berasal dari kata dunamis, atau bisa juga dikatakan dinamit, kuasa untuk meledakkan benteng-benteng pemikiran manusia yang menolak pengenalan akan Kristus, perlu diruntuhkan dengan dinamit Allah, dengan kuasa Allah. Hati seseorang yang keras perlu diledakkan untuk mereka boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, kita membutuhkan kuasa Tuhan untuk bersaksi. Itu sebabnya Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kemudian baru dilanjutkan. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, kita membutuhkan kuasa untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Saya ingat, saudara-saudara, pada waktu saya ada di sekolah Alkitab.
Pada saat itu saudara-saudara ada satu pelajaran mata kuliah tentang penginjilan atau misiologi. Dan biasanya saudara-saudara kalau kami para mahasiswa kuliah, biasa dosen akan mengajar di dalam kelas, dan kemudian para mahasiswa duduk, dan kemudian kami para mahasiswa akan mendengarkan dosen yang mengajar di dalam kelas. Tetapi kali ini ketika kami belajar mata kuliah penginjilan atau misiologi, kuliahnya berbeda saudara-saudara. Kami justru para mahasiswa bukan dikumpulkan di dalam kelas, tetapi diminta untuk pergi ke mal-mal, pergi ke jalan-jalan untuk memberitakan Injil. Waduh, saudara-saudara, jujur pada saat itu saya sebagai mahasiswa dan juga beberapa teman saya para mahasiswa, kami mengalami satu perasaan rasa takut untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kami takut, kami gentar untuk menjalankan tugas ini. Maka saudara-saudara, pada saat itu kami para mahasiswa berkumpul di dalam kelas. Dan kemudian yang kami lakukan adalah kami mulai berdoa. Kami mulai berdoa, Tuhan berikan kami kekuatan. Tuhan kami tidak mampu untuk bersaksi tentang Engkau. Tuhan berikan kami kuasa untuk kami boleh bersaksi tentang Engkau. Tuhan berikan kami keberanian untuk bagaimana kami bersaksi. Tuhan berikan kami hikmat untuk kami boleh bersaksi tentang Engkau. Kami berdoa, dan kami berdoa. Dan selesai kami berdoa, kemudian kami pergi untuk memberitakan Injil. Dan pada waktu itu saudara-saudara, saya bersama dengan beberapa teman di dalam satu tim, kami pergi ke sebuah mall. Dan di dalam sebuah mall, saya melihat ada satu orang yang sedang berdiri sendirian di pinggir mall tersebut. Maka saya mulai menghampiri orang tersebut, mendekati orang tersebut, dan kemudian saya mulai ngobrol dengan orang tersebut. Saya mulai tanya basa-basi, Pak tumben sendirian di sini, lagi ngapain? Ya lagi santai-santai. Saya tanya tentang pekerjaannya, basa-basi saudara-saudara. Ngomong ke sana ke sini. Tetapi kemudian saudara-saudara, saya bingung. Dan saya juga takut saudara-saudara. Untuk masuk memberitakan Injil itu bagaimana? Kan kalau kita ngomong basa-basi kan enak saudara-saudara. Tapi untuk masuk memberitakan Injil, bagaimana? Maka dalam hati saya mulai berdoa, Tuhan bagaimana saya dapat memberitakan Injil kepada orang ini. Dan puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Saya mulai tanyakan kepada orang tersebut, Pak, Bapak sudah pernah ke gereja belum? Nah dari sana saudara-saudara, saya mulai memberitakan Injil kepada orang tersebut. Saudara-saudara, pada waktu kita mengandalkan kuasa Tuhan, maka saudara-saudara ada keberanian yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bersaksi tentang Kristus. Pada waktu kita mengandalkan kuasa Tuhan, disitulah Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita untuk bagaimana kita bersaksi tentang Kristus. Maukah hidup saudara dan hidup saya dipakai untuk menjadi saksi Kristus? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak berpengharapan ini. Di tengah-tengah dunia yang membutuhkan akan kabar baik, berita pengharapan. Pakailah kami untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Meskipun kami sadar kami tidak dapat bertemu orang secara langsung, tapi kami bisa menelpon mereka, mengirimkan pesan-pesan melalui video di WhatsApp. Kami dapat melakukan pelayanan, pekabaran Injil, bersaksi tentang Kristus melalui media yang ada. Tuhan, pakailah hidup kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengumpulkan persembahan kita pada hari ini. Persembahan minggu ini dapat dilakukan dengan cara scan barcode melalui OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 001 305 2422 atas nama Gereja Kristus Yesus, atau dimasukkan ke dalam amplop putih dan kita bawa pada saat beribadah bersama di gedung gereja. Mari kita menaikkan pujian, Kusuka mengabarkan baitnya yang pertama dan yang kedua. Suka mengabarkan tentang hari sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indahnya Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Kabarkan kasih Yesus, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami anak-anak-Mu yang selalu Kau pelihara dan berkati hidupnya, dimampukan untuk memberi persembahan dalam ibadah ini. Kami pun rindu agar kami dimampukan untuk ambil bagian dalam pekerjaan misi, karena masih banyak orang yang membutuhkan keselamatan. Kiranya Engkau berkenan akan kerinduan kami, dan terimalah persembahan ini ya Bapa, berkati saudara kami yang akan mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan berita pengembalaan. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Ada begitu banyak orang di luar yang tidak punya kesempatan beribadah. Tetapi kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Dan saya yakini melalui firman Tuhan, hari ini kita diberkati. Hari ini kita diingatkan untuk tugas dan panggilan kita untuk memberitakan Injil. Saudara, bulan ini, bulan September adalah bulan misi. Saudara, kiranya bulan ini menjadi pengingat dan mendorong setiap kita untuk melakukan misi. Kita bisa memberitakan Injil karena ini adalah tugas dan panggilan kita. Saudara, kita bisa melakukan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin seperti firman Tuhan tadi sampaikan bahwa kita ada kesulitan untuk memberitakan Injil. Apabila kita ada kesulitan, maka gereja telah menyiapkan beberapa konten video penginjilan yang ada di YouTube GKI Karawaci yang kita kasih nama Kompas Kehidupan.
saudara ketik Kompas Kehidupan GKY Karawaci, maka akan muncul beberapa video untuk menolong saudara. Di antaranya rencana Allah bagi kehidupan Anda, arti hidup ini, sang pemilik waktu, dan video-video yang lainnya. Dan saudara bisa pakai untuk dibagikan. Kalau kita melihat di handphone kita, saudara, di WA kita, saudara setiap hari mungkin ada puluhan, mungkin bahkan ratusan, saudara, konten-konten masuk ke dalam HP kita. Saudara, biarlah kita meng-sharekan sesuatu yang bermakna, yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita bisa lakukan mulai dari anggota keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita yang belum mengenal Tuhan. Jadikan bulan ini menjadi bulan yang menggerakkan setiap kita untuk memberitakan Injil. Kemudian hal kedua adalah kaitan dengan tim digital GKY Karawaci. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan sekian banyak rekan-rekan kita yang boleh memberikan waktu keahliannya untuk melayani di dalam tim digital, tetapi tentu gereja membutuhkan lebih banyak lagi supaya bisa lebih banyak yang terlibat dalam pelayanan. Oleh sebab itu, tim digital membuka rekrutmen bagi jemaat yang punya kerinduan untuk melayani di bidang ini, di bidang media. Silakan bisa mengisi Google Form yang tertera pada poster. Ya, rekrutmen ini terbuka bagi jemaat GKY Karawaci atau simpatisan yang sudah punya pengalaman dalam pelayanan ini ataupun yang ingin belajar kemudian bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Kemudian yang terakhir kaitan dengan bulan misi, maka Minggu 20 September, minggu depan, saudara, ada pengisian persembahan iman untuk misi 2021. Tentu tahun ini masih berjalan, saudara, tentu kebutuhan misi begitu besar dan kita bisa mendukungnya. Bisa mendukung dalam doa dan ini kita mendukung dalam dana. Dan pengisian itu akan secara virtual atau secara manual. Mari saudara kita mempersiapkan hati untuk pengisian ini menjadi satu bagian, satu hak istimewa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang begitu besar, yang membutuhkan effort yang besar, dan biarlah kita bergandengan tangan bersama untuk bisa melakukan ini sehingga terjadi kemajuan Injil. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan berdoa di dalam doa syafaat kita. Yang pertama kita akan berdoa, bulan September adalah bulan misi. Mari kita bersehati berdoa untuk pelayanan misi dan pekabaran Injil, agar setiap kita mengerti dan punya beban, punya keberanian di dalam mengabarkan Injil dan punya bagian di dalam kemajuan Injil. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Mengingatkan kami kembali bagaimana kami sebagai saksi-saksi Injil yang harus mengabarkan Injil kepada orang lain, yang membagikan kabar baik ini Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Injil, belum mengenal keselamatan supaya mereka juga boleh diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon biarlah sungguh Tuhan memberikan kami kuasa, Tuhan berikan kami keberanian untuk boleh membagikan Injil kepada saudara kami, kepada rekan kami, sahabat kami, orang lain mungkin yang mereka belum belum percaya kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, berikan kami keterbebanan di dalam misi pengabaran Injil ini. Dan setiap kami yang Tuhan boleh tempatkan kami, baik itu sebagai pekerja, ibu rumah tangga, sebagai guru, sebagai apapun yang Tuhan boleh tempatkan kami, biarlah kami Tuhan mempunyai satu keberanian itu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus sendiri
yang berkarya melalui kami. Terima kasih Tuhan, inilah diri kami Tuhan, pakailah kami untuk menjadi alat yang Tuhan boleh pakai untuk boleh mengabarkan Injil kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari yang kedua, mari kita berdoa, kita bersehati berdoa untuk situasi saat ini di mana setiap hari ada penambahan pasien COVID-19 dan terus meningkat dari hari ke hari. Dan agar setiap kita juga tetap waspada, secara ketat mengikuti protokol kesehatan. Kita berdoa juga bagi pemerintah di dalam menangani baik itu provinsi maupun juga daerah, biarlah sungguh Tuhan juga boleh menolong setiap hal yang boleh dilakukan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk peningkatan daripada kasus COVID-19 ini Tuhan. Banyak orang yang boleh ambil bagian di dalamnya untuk boleh penanggulangan wabah ini. Tapi biarlah sungguh Tuhan tetap memberikan hikmat, Tuhan tetap memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa bagi pemerintah kami Tuhan yang menangani, biarlah sungguh Allah sendiri yang tetap memberikan jalan keluar untuk boleh di dalam menanganinya, boleh dengan baik Tuhan, dengan cara-cara yang Tuhan boleh berikan. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap korban yang terinfeksi COVID-19, biarlah Tuhan tetap menghiburkan di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga boleh tolong di dalam penyembuhannya, dalam proses yang ada. Doa bagi dokter, perawat yang menangani, biarlah Tuhan juga boleh menolong kehidupan mereka. Kami rindu Tuhan, biarlah bangsa kami ini Tuhan dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, sehingga wabah COVID-19 ini segera berlalu Tuhan, dan kami boleh melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Kami mohon biarlah sungguh Tuhan boleh mengasihani bangsa kami, dan Tuhan juga menyembuhkan orang-orang yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa syafaat kami. Mohon biarlah sungguh Tuhan boleh memperhatikan, juga Tuhan mendengarkan untuk doa-doa kami Tuhan, menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami juga mohon biarlah sungguh Tuhan juga tetap jagai kami dari segala virus-virus yang ada, kami tetap sehat Tuhan, kami juga tetap memuji Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang saudara berdiri. Sebentar kita akan mengakhiri kebaktian kita. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihilah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华使他的仰脸赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。阿门。阿门。
Silakan duduk saat teduh. Kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.